Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benitias Kristanti, NPM 200810101072. Saya dari kelompok 7, kelas I081. Sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya, yaitu koperasi simpan pinjam. Untuk urutan dari penjelasan saya nanti ada penjelasan mengenai studi kasus, kemudian CDM dan juga PDM, kemudian database, kemudian dilanjut dengan live coding mengenai join table dan juga trade. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu sarana peningkatan kemajuan ekonomi, yaitu bagi anggota dan juga masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuannya, ingin memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, koperasi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misinya, yaitu mensejahterakan anggotanya dan juga masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan penting lainnya. Dalam koperasi ini, uh, memberikan pinjaman untuk anggotanya dan juga memberikan layanan simpanan atau menabung untuk anggotanya. Untuk mengelola data simpan dan juga pinjam anggotanya, maka diperlukan suatu sistem informasi simpan pinjam yang baik agar manajernya atau manajemennya dapat mengelola dengan baik dan juga optimal. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai CDM dan juga PDM-nya. Untuk CDM-nya di sini dari database-nya yang akan kita buat ada tabel dana dengan primary key-nya yaitu ID transaksi, ada kolom nama, tanggal, dan juga jumlah dana. Kemudian bank, primary key-nya yaitu kode bank, ada nama bank dan juga lokasi bank. Kemudian di sini ada pegawai untuk tugas pegawai untuk mencairkan atau memberikan layanan kepada anggotanya. Ada kolom ID pegawai sebagai primary key, kemudian nama pegawai, alamat pegawai, dan juga nomor telepon. Kemudian di sini ada pengawas juga sebagai mengawasi antara anggotanya atau anggota dari koperasi ini. Dengan primary key-nya ada ID pengawas, ada kolom nama pengawas, alamat pengawas, dan juga nomor telepon. Kemudian ada tabungan dengan primary key, ID tabungan, kemudian ada kolom nama anggota, tanggal, dan juga jumlah tabungan. Kemudian di sini ada anggota, di mana dalam tabel anggota tersebut ada ID anggota sebagai primary key, kemudian nama anggota, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Di sini berisikan berupa biodata dari anggotanya. Kemudian dari hasil CDM didapatkan PDM-nya sama seperti sebelumnya, namun ada tambahan antara tabungan dan juga anggota, ada tabel simpan, di mana tabel simpan ini berisikan ID tabungan dan juga anggota. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai database-nya. Yang pertama, di sini tabelnya ada tabel anggota. Maaf. Tabel anggota dengan kolom sesuai dengan saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada bank. Di sini kolomnya ada kode bank, nama bank, dan juga lokasi bank. Kemudian dana, sama seperti saya sebutkan sebelumnya, ID transaksi sebagai primary key, kode bank sebagai foreign key-nya. Kemudian pegawai, ada pegawai, ID transaksi, nama pegawai, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian pengawas, ada ID pengawas, kode bank sebagai foreign key-nya, kemudian nama pengawas, alamat pengawas, dan juga nomor telepon. Kemudian di kolom di tabel simpan ada ID tabungan dan juga ID anggota. Kemudian di tabungan ada ID tabungan, ID pegawai sebagai foreign key-nya, nama anggota, tanggal, jumlah tabungan, dan juga kode bank sebagai foreign key-nya juga.
Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan atau melakukan implementasi dari join table. Yang pertama soalnya di sini saya akan membuat tiga soal maksud saya, 3 soal mengenai join table dengan nanti untuk live codingnya saya hanya melakukan di 2 soal saja. Kemudian untuk di sini di soal nomor 3 akan menjelaskan penjelasan saja. Kemudian nomor 4 di sini mengenai trigger. Baik, saya akan mencoba implementasi dari soal join table nomor 1. Di mana pada nomor 1 ini menampilkan nama anggota, kemudian jumlah tabungan, dan nama pegawai dari anggota yang memiliki tabungan beserta nama pegawai yang bertanggung jawab atas tabungan tersebut. Jadi di sini menggabungkan antara 3 dari tabelnya, yaitu tabel anggota, kemudian tabel simpan sebagai penghubungnya juga, dan juga ada tabel nama pegawai yang bertugas. Oke, yang pertama di sini kita panggil select anggota, kemudian nama anggota, kemudian tabungan. Sebentar. Tabungan di sini kita panggil jumlah tabungannya. Kemudian setelah tabungan ada pegawai. Kita panggil nama pegawainya. Dari tabel anggota, kemudian gabungkan tabel antara tabel simpan dan juga anggota. Oke. Kemudian anggota ID anggota. Kita gabungkan lagi antara tabungan dan juga simpan. Di sini tabungan, join tabungan. Oh, di sini salah, maaf. Join dulu, kemudian join simpan. On. Mohon maaf, kebalik. Oke. Kemudian gabungkan dengan simpan. Kita copy saja langsung. Kita copy biar cepat untuk mempersingkat durasi. Oke, simpan ID. Di sini ID tabungan. Kemudian tabungan. ID tabungan. Kemudian menggabungkan, kita panggil nama pegawainya. Kita panggil tabel pegawai. Maksud saya on tabungan. Tabungan kita panggil ID pegawai. Oke. Kemudian pegawainya pegawai. Oke, kita panggil ID pegawainya. Oke. Pada sebelumnya anggota di sini berisikan ID anggota, ID pegawai saja, bukan nama pegawai. Kemudian kode bank, total dananya juga kita running. Oke, kita menampilkan sesuai dengan soalnya, yaitu nama anggota, jumlah tabungan, dan juga nama pegawai. Oke, sudah sukses.
Kita soal kedua, yaitu pegawai yang menampilkan semua transaksi, ID transaksi, jumlah dana, tanggal yang dilakukan oleh anggota yang berjenis kelamin perempuan saja, dan juga menampilkan nama bank terkait transaksi tersebut. Oke, kita coba sama seperti sebelumnya, ID dana, ID transaksi, kemudian dana, jumlah, kemudian tanggal, kita panggil tanggalnya juga, kemudian nama bank, kita panggil bank, kemudian nama bank. Oke, from dana. Kemudian kita join anggota on anggota, kita gabungkan antara dana dot nama anggota, kemudian anggota kita panggil yang sama juga nya, kemudian kita gabungkan lagi dengan antara bank on dengan dana bank oke, dengan bank dot kode bank. Oke, kemudian kita gunakan fungsi where karena di sini yang dilakukan transaksi yang dilakukan oleh perempuan saja. Kita pakai fungsi where anggota jenis kelamin, kita panggil jenis kelamin sama dengan perempuan. Oke, kita running. Berikut sebentar. Sesuai dengan berikut salah sebentar. Ternyata salah runningnya. Di sini menampilkan ID transaksi, jumlah dana, kemudian tanggal dan juga nama banknya. Untuk ID transaksi 1 kita cek apakah perempuan. Kita cek di tabel anggota. T01 atas nama Beni berjenis kelamin perempuan. Sama, oke. Kemudian T02 kita cek. T02 di mana? Di sini. Apakah jenis kelamin perempuan? Oke, jenis kelamin perempuan. Sukses. Kemudian di soal ketiga di sini tampilkan nama anggota, alamat, dan nama bank dari anggota yang memiliki tabungan beserta nama bank tempat tabungan tersebut disimpan. Saya di sini akan jelaskan saja menggunakan join table. Kita coba running. Oke, sebentar. Oke, di sini kita menampilkan nama anggota, kemudian alamat, dan juga nama bank. Dari anggota yang memiliki tabungan beserta nama bank tempat tabungan tersebut disimpan. Berikut hasil runningnya didapatkan sebagai berikut. Ada nama anggota, kemudian alamat, dan juga ada nama banknya. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai trigger. Sini saya sudah menyiapkan triggernya karena sebelumnya sudah saya pernah coba. Oke, di sini triggernya yaitu trigger untuk memperbarui total dana di tabel anggota setiap kali ada transaksi baru di tabel dana. Oke, di sini didapatkan query-nya di mana trigger update, maksud saya update total dana di sini bekerja setiap kali ada sebuah data baru dimasukkan after insert on dana. Kemudian trigger ini menghitung jumlah total dana. Sini menghitung total dana berdasarkan ID anggotanya.
dan juga kode banknya. Kemudian dari data yang baru dimasukkan, kemudian akan memperbarui kolom dari anggota maksud saya tabel anggota di kolom total dana sesuai dengan nilai yang baru sudah ditambahkan. Dengan kata lain, trigger ini memastikan bahwa total dana pada tabel anggota selalu mencerminkan jumlah total dana yang dimiliki oleh anggota. Dan trigger ini dapat menangani situasi di mana anggota memiliki transaksi dana pada berbagai bank. Oke, kita coba implementasikan. Sini akan menambahkan, untuk mempersingkat waktu, menambahkan salah satu transaksi. Transaksi di sini dengan ID transaksi T011. Kita coba lihat di tabel sini, T011 belum ada ya. Dan juga atas nama anggotanya Tias. Di sini Tias melakukan transaksi satu kali dengan total jumlah dananya 1 juta. Kita tambahkan 40.000. Jika kita menggunakan trigger, maka di anggota akan diperbarui jumlah dananya menjadi 140. Kita cek tabel anggota untuk atas nama Tias di sini total dananya masih 1 juta ya, sesuai dengan transaksi di sini. Kita coba tambahkan. Sebentar, sepertinya ada error di bagian tanggalnya. Kita coba di localhost-nya di sini. Kita coba dana. Oke, sebentar. Kita tambahkan T011, kode banknya BRI02, atas nama Tias, tanggalnya kita pilih tanggal 1. Kemudian jumlahnya 40. Kita tambahkan, sebentar. Oke, kita edit. 13, kita coba 13. Oke, ID transaksinya 013 dengan jumlah 40. Kita coba cek, kita refresh di sini. Oke, di tabel dana. Oke, belum ke refresh. Tabel dana 40.000 sudah ke input ternyata. 40.000. Jadi untuk totalnya nanti harusnya 1.080. Kita coba cek di anggota. Untuk nama Tias, apakah 1.080? Oke, benar. Sudah sesuai implementasi dari triggernya. Mungkin untuk cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dan untuk penjelasan lainnya seperti aggregate dan juga subquery akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.